Mana PowerPoint-nya? Oh, ini. Belum. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Untuk yang PPG gimana? Lancar semua? Lancar Pak. Pak, lancar. Alhamdulillah. Tinggal UP aja ya sebagian. Iya Pak. Nah, mudah-mudahan yang PPG sama yang mungkin diberikan kemudahan, kelancaran. Harapan saya mudah-mudahan semuanya yang ikut PPG bisa lulus semua. Amin. Amin. Dan yang belum terpanggil, mudah-mudahan di 2025 nanti bisa kepanggil semua. Amin. Dan tentunya PPG ini menjadi semangat Bapak Ibu bagi kita semua. Karena kalau misalkan tahun ini lulus, di akhir pengumuman ini lulus, nanti 2025 Bapak Ibu bisa menikmati hasilnya. Karena terhitung mulai dari Januari 2025 ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus, Bapak Ibu sudah siap dianggarkan, artinya sudah siap menerima hasil perjuangan Bapak Ibu mengikuti PPG. Artinya Bapak Ibu siap-siap nanti menerima dana sertifikasi. Mudah-mudahan jadi berkah semua Bapak Ibu yang mengikuti PPG bisa lulus semua. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Tatap Maya ke-14 setelah mungkin 8 hari kalau tidak salah dari persiapan aksi nyata, kemudian Bapak Ibu membuat aksi nyata, dan pada malam hari ini Bapak Ibu kita bertemu kembali pada Tatap Maya ke-14, di mana pada Tatap Maya ke-14 ini kita akan membahas refleksi aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Adapun durasi waktu untuk pertemuan tatap maya pada malam hari ini yaitu 2 jam pelajaran atau 90 menit. Tetapi sebelum saya bacakan agenda pada malam hari ini, supaya kegiatan malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, menjadikan pahala mendapatkan berkah bagi kita semua, mari kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Baik Bapak Ibu, setelah membacakan doa, sepintas saya ingatkan kembali kesepakatan bersama atau kesepakatan belajar pada malam hari ini. Ada beberapa poin sama halnya dengan tatap maya sebelumnya. Gimana yang pertama, kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera, silahkan Bapak Ibu bisa menyalakan kamera. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon, kecuali nanti jika Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, nanti bisa mengaktifkan mikrofon. Kemudian yang ketiga, diharapkan Bapak Ibu bisa hadir seutuhnya. Kemudian yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Kemudian yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya.
Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar, mengingat pada siang hari ini, beberapa hari ini mulai turun hujan. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua tidak mengalami gangguan teknis. Baik Bapak Ibu, adapun tujuan sesi pada malam hari ini ada dua, yaitu pertama, tujuan sesi kita kali ini yang pertama adalah satu, merefleksikan penugasan aksi nyata, kemudian yang kedua memahami makna penugasan aksi nyata. Jadi ada dua tujuan pembelajaran. Pertama tadi Bapak Ibu nanti merefleksikan terkait aksi nyata yang sudah Bapak Ibu buat. Terkait aksi nyata Bapak Ibu, saya sudah mengecek terkait aksi nyata yang sudah Bapak Ibu buat, di mana di dalam aksi nyata itu ada dua tugas yang harus Bapak Ibu buat. Yang pertama yaitu RPP atau modul ajar, kemudian nanti setelah Bapak Ibu mengupload atau membuat modul ajar atau RPP, dilanjutkan Bapak Ibu membuat video pembelajaran, kemudian video pembelajaran tersebut di-upload. Yang kedua, tujuan yang kedua itu memahami makna penugasan aksi nyata. Jadi nanti kita setelah melakukan refleksi, kita bisa memahami jadi mengapa dan kenapa kita melakukan membuat video aksi nyata. Kemudian adapun agenda pada malam hari ini, Bapak Ibu, Sabtu ada pembukaan selama 7 menit. Kemudian yang kedua, refleksi atau bagi cerita membuat tugas aksi nyata selama 20 menit. Kemudian yang ketiga, nanti ada refleksi penjelasan tugas membuat aksi nyata selama 15 menit. Kemudian yang keempat, diskusi, yaitu diskusi merefleksikan aksi nyata selama 45 menit. Kemudian yang terakhir, nanti ada penutup selama 30 menit. Baik Bapak Ibu, demikian agenda pada malam hari ini. Ada 5 agenda yang akan kita lalui selama 2 jam pelajaran atau 90 menit. Adapun agenda yang pertama tadi sudah kita lalui untuk pembukaan, kita lanjut ke agenda yang kedua, yaitu merefleksikan refleksi berbagai cerita membuat aksi nyata. Nah Bapak Ibu, di sini terkait refleksi berbagi cerita membuat aksi nyata, Bapak Ibu tentunya semua sudah membuat aksi nyata. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu jawab. Nah, ini ada pertanyaan sejauh mana penerapan keterampilan mengejar PJOK yang efektif dalam membuat aksi nyata. Ini jawaban yang pertama, nanti Bapak Ibu silakan bisa menuliskan jawabannya di kolom chat. Ya sekali Bapak Ibu, untuk tugas refleksi yang pertama, silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan yang sudah saya tampilkan. Cara menjawabnya yaitu Bapak Ibu cukup menuliskan jawabannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa dimulai dari sekarang. Untuk yang baru bergabung, Bapak Ibu silakan di sini ada pertanyaan terkait pertanyaan refleksi sejauh mana penerapan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dalam membuat aksi nyata. Silakan Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini di kolom chat. Oh, Pak Haji lagi di rumah sakit, Pak Haji. Siapa yang sakit, Pak Haji? Oh, Mbak. Oke, semoga cepat sembuh Pak Haji, Mbaknya, Mbak. Silakan. Atau Pak Marcel mau menjawab langsung, Pak? Berbicara langsung nggak apa-apa. Yang mau berbicara langsung silakan, nggak apa-apa, Pak. Lagi ngetik nih. Oh, keren lagi. Sudah dikirim Pak ya aksi nyatanya ya? Udah Pak. Sudah ya. Oli kalau nggak salah ya, Pak Marcel ya, materinya. Ya.
Poli ya, bola poli ya. Iya betul. Betul. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat sejauh mana penerapan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dalam membuat aksi nyata. Jadi apakah sudah efektif atau belum Bapak Ibu terkait aksi nyata yang Bapak Ibu buat jika dikaitkan dengan pembelajaran PJOK yang efektif. Di mana pembelajaran PJOK yang efektif, di sana ada pemogasan konten, kemudian umpan balik, waktu yang efektif. Silakan apakah poin-poin itu sudah diterapkan di dalam konten, ada informasi, ada ekstensi, kemudian ada penghalusan, pengulangan, dan terakhir ada penerapan. Ya, ini Pak Marcel yang pertama menjawab. Ini sudah mencoba mengajar sesuai dengan bahan terbuka, namun banyak kesalahan juga tidak tepat waktu. Ini mungkin terkait manajemen waktu dan beberapa kesalahan yang terjadi di dalam membuat aksi nyata. Silakan yang lainnya Bapak Ibu bisa menjawab dengan menuliskan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang menuliskan lagi jawabannya? Baik, ini sudah banyak yang sudah menjawab. Setelah Pak Marcel ada Pak Sony. Pak Sony yang dalam Pak Sony, penerapan mengajar PJOK yang efektif sangat penting dalam membuat aksi nyata. Dalam pembelajaran, guru memiliki keterampilan mengajar yang baik, akan mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas, sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Pak Sony di dalam secara garis besar mungkin sudah menerapkan pembelajaran PJOK yang efektif, di mana tujuannya itu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian Pak Heri sudah efektif karena dapat membentuk karakter dan perilaku siswa. Alhamdulillah kalau sudah Pak Heri. Kemudian dari Pak Sukris,
dalam aksi nyatanya bahwa membuat anak nyata sudah saya buat, sangat membantu dan efektif dalam pembelajaran modul backward design. Namun dalam penerapan peserta didik tegang dan bingung saat mengambil video. Ya mungkin ini karena jarang-jarang Bapak Ibu membuat kegiatan pembelajaran Bapak Ibu dikemas, didesain sesuai dengan RPP atau modul ajar yang disiapkan, kemudian didokumentasikan. Karena biasanya kalau didokumentasikan ada bisa terkaku sendiri Bapak Ibu, kadang terasa kurang fleksibel. Kemudian dari Pak Hendra sudah karena siswa-siswi semakin bersemangat, berkeinginan menjadi meningkat. Oke, alhamdulillah kalau sudah peningkatan. Kemudian dari Pak Wendy, proses ini dalam mengajar menjadi lebih efektif setelah melakukan pembelajaran PKG PJOK dengan menerapkan apa yang telah didapat sesuai modul terbuka dan perangkat pembelajaran yang lainnya, sehingga peserta didik lebih bersemangat dalam belajar. Baik Bapak Ibu, terkait jawaban yang sudah Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu terkait aksi nyata, kemudian poin-poin di aksi nyata, mudah-mudahan nanti bisa lebih dikuatkan, direfleksikan kembali di dalam diskusi. Nanti di mana di dalam diskusi nanti Bapak Ibu nanti akan mengambil salah satu video dari video Bapak Ibu, nanti kemudian direfleksikan di kelompoknya masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan ini kita skip terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan waktunya cukup, kita nanti dilanjut di akhir kegiatan. Kita lanjut ke kegiatan yang selanjutnya, yaitu kegiatan yang kedua, yaitu refleksi penjelasan tugas aksi nyata. Di mana Bapak Ibu di dalam Bapak Ibu membuat aksi nyata, ini ada beberapa poin. Yang pertama, Bapak Ibu ketika membuat tugas aksi nyata, ada keterampilan merencanakan. Merencanakan ini ada berupa pembuatan modul ajar, kemudian ada modul ataupun RPP. Dan tentunya perencanaan ini diarahkan dengan menggunakan format backward design. Kemudian ada pelaksanaan dan terakhir mengevaluasi. Di mana dalam ketiga langkah ini Bapak Ibu tentunya pembelajarannya harus berpusat pada peserta didik, di mana salah satu kunci yang diharapkan yang muncul pada peserta didik yaitu keberpusatan pada peserta didik dapat dilihat dari 3 aspek. Jadi tugas aksi nyata yang Bapak Ibu buat mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi ini dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, di dalam pembelajaran yang pertama yaitu adanya mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi lingkungan belajarnya silakan ketika Bapak Ibu membuat aksi nyata dibuat sekondusif mungkin. Ini saya sudah melihat Bapak Ibu yang sudah diupload ke LMS. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, terkait strategi pembelajaran Bapak Ibu, yang paling ketara yang dilaksanakan yaitu terkait penggunaan gaya mengajar. Nah, di dalam gaya mengajar Bapak Ibu ada beberapa gaya mengajar yang bisa Bapak Ibu terapkan. Ada salah satunya gaya komando, tetapi untuk gaya komando diharapkan tidak dipakai, tapi diupayakan menggunakan gaya-gaya yang lain seperti gaya latihan, gaya PBL, kemudian inklusif dan yang lainnya. Kemudian yang C, merancang dan menerapkan asesmen ontetik dalam pembelajaran. Nah, ini poin yang ketiga di modul 2.1 atau 2.6 atau terakhir kemarin kita membahas tentang asesmen otentik. Nah, diharapkan di dalam perencanaan pembelajaran, di dalam melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu, asesmen otentiknya diterapkan. Dan nanti untuk lebih jelasnya, apakah Bapak Ibu di dalam videonya menerapkan asesmen otentik atau tidak, nanti Bapak Ibu diskusikan di kelompoknya masing-masing. Kemudian selanjutnya, adapun keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Jadi video ataupun RPP yang Bapak Ibu ada yang pertama dinilai, yaitu pertama terkait RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen otentik. Jadi diharapkan yang pertama RPP modul ajar yang nanti saya nilai di dalamnya membuat asesmen otentik. Kemudian di dalam rekaman video pada saat pelaksanaan pelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi yang saya nilai nanti RPP dan kedua video. Nah, tentunya rekaman video ini 1
ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada kegiatan awal pembelajaran, ada pembelajaran inti maksimal 30 menit, ada kegiatan pembelajaran akhir, dan keempat refleksi pembelajaran, dan terakhir testimoni peserta didik. Mudah-mudahan Bapak Ibu, selain Bapak Ibu di sini ada kegiatan awalnya, kemudian ada kegiatan awal bisa diawali dengan pemanasan, kemudian kegiatan pembelajarannya atau intinya selama 30 menit, kemudian di akhir kegiatan pembelajaran itu nanti ada refleksi, dan setelah refleksi di dalam video itu ada testimoni dari peserta didik. Kemudian Bapak Ibu yang selanjutnya, ini di dalam pembuatan aksi nyata, yaitu kembangkan RPP atau modul ajar PJOK untuk pertemuan satu pertemuan sebagai simulasi. Ini kalau yang ini Bapak Ibu sudah mungkin sudah Bapak Ibu terapkan di dalam video ataupun di dalam RP yang Bapak Ibu buat, di mana di sini ada yang di garis tebal, yaitu tentang backlog condition. Jadi RPP yang Bapak Ibu buat harusnya mengacu pada format backlog condition, di mana di dalam format backlog condition ini dimulai dari tujuan pembelajaran, kemudian setelah menentukan tujuan pembelajaran dilakukan asesmen pembelajaran, kemudian dilanjutkan ke adanya diferensiasi, dan dilanjutkan ke sumber belajar dan yang lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu hadir ya, penting. Tanya Wendy hadir. Baik Bapak Ibu, di dalam aspek penilaian sendiri, satu ada poin A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Satu, poinnya menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Yang kedua, interaksi berpusat pada peserta didik. Kemudian di dalam menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, nanti yang dinilai yaitu pembukaan, kemudian yang kedua melakukan aktivitas pembelajaran, yang ketiga pengembangan konten, ada umpan balik, waktu akademis, kemudian yang keempat pendekatan Bapak Ibu dalam mendampingi peserta didik, kemudian yang kelima penggunaan strategi pembelajaran yang pusat pada peserta didik, dan keenam penerapan pembelajaran berbasis model, dan terakhir penutup. Kemudian aspek penilaian yang ke-C yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Poin-poinnya satu, merancang asesmen otentik, yang kedua menerapkan asesmen otentik. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari aspek-aspek penilaian Bapak Ibu, ini video Bapak Ibu, baik itu RPP atau video yang Bapak Ibu buat, di dalamnya memuat aspek-aspek ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait aksi nyata, ada beberapa yang sudah mengirimkan, tapi masih ada beberapa yang belum mengirimkan. Ketika saya cek Bapak Ibu terkait video aksi nyata yang Bapak Ibu buat, ada yang sudah mengumpulkan baik itu RPP, kemudian ada yang sudah mengumpulkan videonya juga, tetapi ada beberapa yang mengumpulkan RPP-nya tetapi videonya belum ada. Kemudian ada yang sudah mengumpulkan video tetapi RPP atau modulnya belum ada. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan kedua-duanya, atau misalkan baru mengumpulkan satu, atau yang hanya baru mengumpulkan videonya saja tetapi RPP-nya belum, nanti minta tolong kerjasamanya agar RPP-nya atau RPP atau modul ajarnya di-upload juga di LMS. Kemudian bagi Bapak Ibu yang baru mengupload RPP atau modul ajar, video pembelajarnya agar segera dikirimkan ke LMS, karena nanti akan diberikan penilaian. Baik Bapak Ibu, itu refleksi yang kegiatan kedua. Nah, lanjut ke agenda yang berikutnya, yaitu diskusi refleksi aksi nyata. Terkait diskusi refleksi aksi nyata, Bapak Ibu, ini. di sini ada petunjuk diskusinya. Nanti Bapak Ibu dibagi menjadi berapa kelompok? Ini yang hadir ini ada 11, Pak. Yang hadir 13 orang, berarti nanti dibagi saja menjadi 3 kelompok, Bapak Ibu. Di mana di sini ada petunjuk diskusinya. Pertama, nanti Bapak Ibu dibagi menjadi 3 kelompok. Bapak Ibu nanti diarahkan ke bornya masing-masing. Kemudian nanti setelah Bapak Ibu berada di bor masing-masing atau di ruangan masing-masing, di kelompoknya masing-masing,
Pertama, Bapak Ibu tentukan salah satu video aksi nyata, salah satu peserta dari kelompok masing-masing. Jadi Bapak Ibu, dari kelompok masing-masing silakan Bapak Ibu tentukan mau video punya siapa nanti yang diamati. Nanti ketika sudah ditentukan video si A atau misalkan di kelompok satu misalkan video Pak Angga nanti yang diamati, silakan nanti Pak Angga bisa menampilkan videonya. Kemudian setelah ditampilkan, diamati, dan kemudian didiskusikan dengan menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Nah, ini Paham, beberapa pertanyaan yang harus dijawab ketika Bapak Ibu mengamati video. Pertama ada beberapa yang harus didiskusikan. Yang pertama yaitu terkait perangkat pembelajaran atau RPP atau modul ajar, kemudian yang kedua terkait videonya, kemudian yang ketiga keterkaitan perangkat pembelajaran atau RPP dengan video yang Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu nanti di kelompok masing-masing ada 3 poin yang harus Bapak Ibu diskusikan. Yang pertama, Bapak Ibu mendiskusikan tentang perangkat pembelajaran atau RPP, baik RPP atau modul ajar yang sudah Bapak Ibu upload. Kemudian apakah modul ajar atau RPP yang sudah Bapak Ibu upload tersebut sudah sesuai dengan format baik by design atau belum? Silahkan nanti Bapak Ibu jelaskan, diskusikan di kelompoknya masing-masing. Jadi Bapak Ibu cukup mengambil satu sampel aja, mau punya siapa nanti yang mau didiskusikan silahkan fleksibel aja. Kemudian terkait video, Bapak Ibu, nanti videonya silahkan diputar, Bapak Ibu, bisa ditentukan nanti video siapa yang mau diputar. Nah, di dalam mengamati video, merefleksikan video, Bapak Ibu silakan amati dengan menjelaskan gaya mengajar apa yang digunakan di dalam praktik Bapak Ibu mengajar di dalam video tersebut. Kemudian yang kedua, di dalam video tersebut Bapak Ibu silakan jelaskan bagaimana pemberian informasinya, ada atau tidak, kemudian ekstensinya ada atau tidak, kemudian penghalusannya ada atau tidak, silakan, kemudian pengulangannya diterapkan atau tidak, terakhir penerapannya diterapkan atau tidak. Silakan nanti bisa dijelaskan Bapak Ibu poin-poin ini di dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam video tersebut apakah Bapak Ibu menerapkan asesmen otentik atau tidak. Kemudian yang ketiga, yang poin C, Bapak Ibu, nanti keterkaitan perangkat pembelajaran atau RPP dengan video. Jadi, apakah perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat, kemudian video yang Bapak Ibu upload, videonya sesuai tidak dengan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Baik, ini Bapak Ibu petunjuk diskusi pada malam hari ini. Sebelum saya buatkan bor untuk diskusi, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Cukup Bapak Ibu, ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Cukup, oke. Kalau Cukup, tidak Pak. ditanyakan Bapak Ibu, nah saya membuat bor atau membagi Bapak Ibu menjadi 3 kelompok secara acak. Nanti Bapak Ibu bisa menuju ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan video dan RPP yang sudah Bapak Ibu upload di LMS. Bapak Ibu nanti silakan bisa memilih RPP punya siapa nanti yang akan direfleksikan. Waktu jam berapa?
empat, empat. Bentar, bentar.
Halo Pak Ahmad, gimana Pak? Belum masuk kelompok Pak Ahmad ya? Halo Pak Ahmad. Tar. Suaranya nggak kedengaran Pak. Halo, Pak Ahmad gimana Pak?
Pak, saya keluar dari kepencet tadi Pak Taswa. Tolong masukin lagi ke ini.
Cek. Baik Bapak Ibu, sudah kembali ke kelompok MS, ke ruang utama. Oh, masih ada. Cek baik Bapak Ibu, setelah 45 menit Bapak Ibu di dalam breakout untuk melakukan diskusi terkait aksi nyata yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu upload. Nah, lanjut ke sesi berikutnya Bapak Ibu, ke sesi pemaparan. Nanti silakan perwakilan dari kelompok untuk memaparkan hasil refleksinya terkait video dan RPP yang sudah Bapak Ibu upload. Mulai dari kelompok mana dulu nih Bapak Ibu? Kelompok 1 dulu, siap Bapak Ibu kelompok 1? Diundi aja, Pak. Oh, diundi aja. Oke, baik, kalau diundi saya undi. Saya tampilkan. Oke, saya buat dulu spin wheel-nya, nanti kita undi. Spin wheel. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik Bapak Ibu, untuk menentukan kelompok mana yang akan tampil duluan, kita undi melalui spin wheel. Saya tampilkan dulu spin wheel-nya. Apakah sudah nampak spin wheel-nya? Nah, ini sudah nampak, kita undi dengan menggunakan spin wheel. Dari kelompok mana dulu nanti yang akan tampil. Kita mulai chat 1, 2, 3. Ya, yang pertama tampil kelompok 2. Nanti setelah kelompok 2, lanjut apakah kelompok 1 atau kelompok 3? Oke, ternyata kelompok 1. Baik, untuk presentasi kelompok silakan dimulai dari kelompok 2, lanjut kelompok 1, dan terakhir kelompok 3. Silakan untuk kelompok 2, kelompoknya siapa? Pak Beni. Oh, silakan Pak Beni, silakan Pak. Pak Beni. Ada Pak Beni, silakan Pak. Perwakilan dari kelompok 2. 7 menit Pak ya waktunya ya. Ya, Pak. Oke, lanjut Pak. Pak Beni tampilkan Pak. Ya, ini Pak lagi nyari, Pak. Aduh, masih gimana ini nyari
Nampilinya Pak. Tadi di dokumen apa di mana? Iya, di data. Sudah Masuk dibuka data di, belum dokumennya, Pak? kan pakai ini Pak ya, yang ada maaf. Tanda panah ke atas, Pak ya? Ya, di sini ada Chrome, ada betul. Windows, ada entry pen. Masuknya kok. Nah, diklik aja, dicari aja yang ada apa namanya? File itunya apa namanya? File buat diskusinya, diklik di situ. Tadi kan pakai Word, Pak. Coba dibuka, Pak Beni. Dibuka Word-nya dulu, kemudian tanda panah ke atasnya diklik, tinggal dipilih. Coba ini Nanti aja. di jendelanya mana yang ada tampilan untuk ditampilkan di presentasi. Ya coba ini nanti. Nah, ini udah kelihatan, Pak. Itu Pak ya. Kelihatan ya. Geser ke atas, Pak. Iya Pak. Ah. Aduh. Di file Word-nya aja, Pak, yang digeser ke atas. Bapak ke file Word aja. Belum, Mas, ke atas. Belum. Nggak bisa Pak ya. Dulu. Bapak klik Word-nya, geser ke atas. Ya. Nah, ya, betul. Ya, Oke. nah itu ya. Oke Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Beni Rianto. Yang kedua ada Pak Marcel, ada Pak Sony, ada Pak Suratman. Tentukan salah satu video aksi nyata dalam satu peserta didik dalam kelompok asing. Nah, di sini kelompok kami Pak menampilkan dari videonya Pak Sony. Oh iya. Ini ada linknya, videonya Pak Sony. Dan keduanya ada modul ajar pembelajaran Pak Sony sekaligus Pak. Jadi lengkap di sini ada videonya Pak Sony dan modul ajarnya Pak Sony. Untuk perangkat pembelajaran RPP atau modul, nah di sini dijelaskan. Menurut kelompok kami, modul ajarnya Pak Sony sesuai dengan format backward edition, Pak. Karena di sini beliau memulai dari tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, konten pembelajaran, diferensiasi pembelajaran. Terus yang kelima adalah sumber media dan alat. Dan keenam adalah langkah-langkah pembelajaran. Dan terakhir adalah keselamatan pembelajaran, Pak. Ya. Video, yang videonya Pak Joni, Bapak Ibu jelaskan gaya mengajar yang digunakan dalam kegiatan mengajar Bapak Ibu. Menurut kelompok kami, video pembelajarannya Pak Sony itu sangat jelas Pak. Karena yang kedua itu Bapak Ibu bisa jelaskan. Yang satu Pak, informasi gurunya sangat jelas. Boleh nanti bisa dilihat dari beliau cara mengajarnya, pembukaan dari diawali dari berdoa, salam, terus menanyakan kabar dan sebagainya dan seterusnya. Eksistensinya jelas, penghalusan ada, pengulangan ada, penerapan sesuai Pak. Dari 5 aspek sudah terpenuhi seperti modul format backward edition dari modul ajar yang Pak Sony buat Pak. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu jelaskan asesmen ontetik yang digunakan dalam video mengajar Bapak Ibu.
Nah, di sini ada rubrik asesmen Pak, otentiknya Pak. Komponennya tetap di sini dari penilaiannya diawali dari awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Di sini ada diawali dari hal yang termudah dulu, dari kontrol bola, mengoper bola, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah keterkaitan perangkat belajar RPP modul ajar dengan video. Apakah video mengajar Bapak Ibu sesuai dengan perangkat pembelajaran RPP modul ajar yang Bapak Ibu susun? Dari menurut kelompok kami yang tadi kami diskusikan di room belajar kami tadi, waktu room kelompok kami, menurut kelompok kami sangat mendukung Pak. Karena Pak Sony membuat dari modul ajar sudah bersifat backward edition. Terus dari video ada 5 pembelajaran yang beliau kerjakan, dari informasi guru, ekstensi, penghalusan, pengulangan, penerapan, semuanya itu terlaksana, Pak. Nah, jadi gitu Pak, menurut kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 2 ya tadi ya? Iya Pak, kelompok 2. Iya, Kelompok 2. Atau ada yang mau disampaikan dari kelompok yang lain? Monggo, barangkali ada. Kelompok 1 dan 3. Oke, kalau tidak ada saya hanya menguatkan saja terkait tadi penyampaian dari kelompok 2. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mungkin secara garis besar menganalisis video yang diupload oleh Pak Sony. Memang kalau saya lihat video Pak Sony pertama mulai dari RPP atau modul ajar yang dibuat oleh Pak Sony sudah menunjukkan adanya atau sesuai dengan format backward edition. Kemudian di dalam video sendiri informasinya sudah ada jelas, kemudian ekstensinya ada, kemudian pengulangannya ada, penerapannya ada, dan penghalusannya juga ada. Dan terakhir, kalau saya lihat dari video Pak Sony yang saya amati, asesmen otentiknya diterapkan juga, di mana di dalam video Pak Sony, anak-anak diajak bermain setelah anak-anak mempelajari gerak dasar dalam permainan sepak bola, kemudian asesmen otentiknya dilaksanakan dengan anak-anak mengikuti atau melaksanakan bentuk permainan sepak bola di mana di dalam bentuk permainan dimodifikasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi yang disampaikan Pak Sony terutama dari kelompok 2 menjadi penambah penguatan Bapak Ibu terkait satu tentunya pembuatan modul ajar dengan menggunakan format backward edition, di mana di dalam format backward edition itu dimulai dari tujuan pembelajaran, asesmen, kemudian diferensiasi, kemudian pemegasan konten, kemudian ada langkah-langkah pelajaran, dan terakhir keselamatan. Baik, itu penguatan dari saya. Kita karena keterbatasan waktu lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu silakan yang tampil. Silakan perwakilan dari kelompok 1 bisa memulai untuk menampilkan hasil diskusinya. Bu Lia, silakan Bu. Kelihatan nggak Pak? Ya, kelihatan Bu, silakan Bu Lia, dilanjut. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1
ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Wendy. Kepada Bapak Wendy, saya persilahkan. Pak Wendy ada nggak, Pak Wendy? Lanjut Bu Lia, lanjut. Siap. Ya. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan Bu. Baik, terima kasih Bu Lia. Mohon izin Pak Taswa dan Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 1 mencoba memaparkan materi. Tadi saya diberikan waktu oleh moderator untuk mencoba memaparkan hasil dari diskusi kami kelompok 1, yaitu kami mengamati video dari Bapak Renaldi yang telah dipraktekkan di sekolahnya, yakni tentang kebugaran jasmani. Video Pak Renaldi yang pertama yaitu sudah sesuai dengan modul ajar. Menurut kelompok kami, karena sudah menggunakan format background design sesuai dengan yang ada, sesuai dengan arahan. Kemudian di dalam video Pak Renaldi itu juga sudah mencakup informasi guru, kemudian ekstensi, kemudian penghalusan, kemudian pengulangan dan penerapan. Karena Pak Renaldi juga dalam memulai pembelajaran itu yang pertama seperti menanyakan kabar, kemudian menyuruh anak-anak berdoa sebelum belajar, selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah, kemudian mengasempsi juga sebelum mulai belajar materi dilaksanakan di situ juga. Kemudian ada ekstensi yang juga ada sangat jelas di video Pak Renaldi tadi setelah kami amati. Kemudian penghalusan dari awal sampai akhir Pak Renaldi juga kepada peserta didik memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Kemudian pengulangan setiap submateri yang telah diberikan oleh Pak Renaldi, kemudian tadi praktek kebugaran jasmani yaitu berupa pull up dan sit up. Anak-anak juga diberikan pengulangan serta pertanyaan-pertanyaan dalam mengamati video pembelajaran, kemudian mengamati video kebugaran jasmani yaitu pull up dan sit up. Di situ anak diberikan pengulangan oleh Pak Renaldi juga. Jadi ada kasus timbal balik pembelajaran timbal balik antara guru dengan peserta didik. Kemudian penerapannya juga sudah diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen otentik, yaitu ada sesuai materi dari video Pak Renaldi. Kemudian yang C yaitu keterkaitan perangkat pembelajaran modul ajar dari video Pak Renaldi, yaitu sudah sesuai yang telah disusun Pak Renaldi, RPP dan modul ajar itu sudah sesuai dan hampir menyeluruh dari awal sampai akhir sesuai dengan modul ajar ataupun RPP yang telah Pak Renaldi susun. Mungkin demikian Pak Taswa video yang telah kami amati dari kelompok 1, yakni video Pak Renaldi, materi kebugaran jasmani. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin nanti akan dikuatkan lagi oleh Pak Taswa. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Iya, Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, sementara lanjut ke kelompok terakhir ya, kelompok 3, nanti penguatannya sekaligus. Kelompok 3, kelompok terakhir, silakan.
Aga dan Cek. teman-teman. Ya, Boleh. masuk Pak Angga. Oke, boleh. Pak Haji? Iya Pak Angga, gas. Gas, oke siap. Izin Bapak Ibu untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah nampak Bapak, Ibu? Apa Ya, sudah sudah saya tampak, Pak. tampilkan? Ya, silakan Pak Moderator, Pak Haji. Apa Pak Sukris? Kemana ini kelompokku? Lanjut Pak Angga. Mengendip Oke, baik. Kacau loh, Pak. Oke, baik izin Pak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 yang berisikan dari Pak Samsul Heri, Sukrisno Pamungkas, Aji, dan Angga Susilo, saya sendiri. Lanjut aja Pak, langsung saya paparkan apa yang menjadi hasil diskusi kelompok kami. Kami mengamati video dari Pak Samsul Heri. Berikut ada link modul ajar yang sudah saya tampilkan, dan di selanjutnya adalah yang A, modul ajar yang dibuat oleh Pak Heri. Menurut saya pribadi sudah sesuai model backward design, karena sudah mengikuti langkah-langkah dan memastikan bahwa modul ajar yang dibuat sesuai dengan model backward design dengan hasil, yaitu 1, ada tujuan pembelajarannya, ada asesmen pembelajarannya, ada konten pembelajaran berdiferensiasi, ada diferensiasi pembelajaran, sumber media dan alat, langkah-langkah pembelajaran, serta keselamatan dalam pembelajaran. Lanjut, untuk dalam pengamatan video, saya melihat 1, dari gaya mengajarnya terdapat problem based learning. Problem based learning ini pendekatan yang memfokuskan pada penyelesaian masalah sebagai sarana utama dalam pembelajaran. Dalam metode ini, siswa diajak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka melalui analisis masalah nyata. Yang kedua, informasi guru. Informasi guru sudah sangat jelas dalam pemaparan di link modul ajar. Dari berbagai tahapan-tahapan sudah muncul dan sudah nampak. Lanjut, untuk yang ketiga, eksistensi. Eksistensi ini nampak karena dari materi yang ditampilkan dalam Pak Heri ini, basket, ada dari hal yang mudah, dari yang sulit sudah nampak. Terus yang keempat, ada penghalusan. Penghalusan ini pemantapan dalam setiap teknik dasar yang dikuasai dalam peserta didik diujikan kembali. Terus yang keempat, itu ada penerapan dalam bentuk game, simulasi game. Terus yang keenam, yaitu asesmen otentik yang digunakan dalam video mengajar sudah diterapkan. Pelibatan pelajar meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar karena menarik. Yang C, keterkaitan perangkat RPP sudah bersesuai dengan video dengan tahapan sesuai rencana pembelajaran. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami atas refleksi dari modul ajar dari Pak Heri. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada teman-teman ada yang menanggapi atau nanti bisa dikuatkan oleh Pak Basil, Pak Taswa. Terima kasih, monggo. Monggo dari kelompok yang lain, barangkali ada yang mau menguatkan. Cukup mungkin, Mbak. Ya, terima kasih untuk kelompok 3, mungkin bisa ditutup dulu. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dengan hasil pemaparan kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Wal Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya hanya menguatkan sedikit Bapak Ibu terkait video aksi nyata yang Bapak Ibu sudah buat, kemudian video yang sudah Bapak Ibu diskusikan di kelompoknya masing-masing. Yang pertama, intinya dari pembuatan video aksi nyata itu, pertama yang menjadi kriteria penilaian yaitu RPP atau modul ajar dengan menggunakan format backward design. Harapan saya dengan adanya diskusi pada malam hari ini, Bapak Ibu semakin menguatkan pemahaman Bapak Ibu dalam membuat perencanaan pembelajaran, baik itu RPP atau modul ajar, tetapi kita karena kurikulum Merdeka ini sudah menjadi kurikulum nasional, tentunya RPP kita tinggalkan terlebih dahulu, kita merubah perencanaan pembelajaran menjadi modul ajar. Nah, di dalam modul ajar ini, Bapak Ibu, karena kita di dalam kegiatan PKG-PJOK ini menggunakan format backward design, nah, di dalam pembuatan modul ajarnya, tentunya ketika Bapak Ibu membuat video aksi nyata itu, modul ajarnya harus menggunakan format backward design. Kalau saya amati dari masing-masing kelompok, kemudian saya sudah melihat juga beberapa video yang sudah di-upload oleh Bapak Ibu, RPP-nya sudah saya lihat juga. Memang Bapak Ibu sudah agak memahami tentang modul ajar dengan format backward design, di mana di dalam modul ajar dengan menggunakan format backward design ini, sekali lagi Bapak Ibu, formatnya untuk backward design ini diawali dengan menentukan tujuan pembelajaran. Setelah Bapak Ibu menentukan tujuan pembelajaran, langkah yang kedua yaitu menentukan asesmen pembelajaran. Nah, setelah menentukan asesmen pembelajaran, tentunya untuk asesmen pembelajaran ini, di dalam video aksi nyata kegiatan PKG-PJOK, kita diharuskan menggunakan asesmen otentik sebagai asesmen yang digunakan. Di mana yang dimaksud dengan asesmen otentik ini yaitu sebuah penilaian di dalam kegiatan pembelajaran di mana penilaiannya dilakukan di dalam bisa dilakukan dalam bentuk permainan yang sebenarnya atau bisa diterapkan dalam bentuk game-game yang bisa dimodifikasi atau dengan menggunakan peraturan yang sebenarnya. Mungkin selama ini Bapak Ibu ketika pengambilan nilai Bapak Ibu ketika misalkan contoh anak mempelajari gerak dasar passing bawah, biasanya Bapak Ibu penilaiannya dilakukan dengan gerak passing bawah. Tetapi sekali lagi karena ketika anak penilaian passing bawahnya bagus, tapi ketika diterapkan dalam permainannya kurang bagus, ini belum bisa menggambarkan penilaian tersebut otentik. Maka untuk penilaian asesmen otentik ini bisa dilakukan dalam bentuk permainan yang sederhana atau permainan yang dimodifikasi. Nah, terkait langkah-langkah dan asesmen otentik, Bapak Ibu bisa diawali dengan menentukan KKTP atau kriteria tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan membuat rubrik asesmen penilaian. Nah, itu di modul sebelumnya sudah dipelajari. Kemudian setelah menentukan asesmen, langkah yang kedua yaitu menentukan diferensiasi. Silakan untuk asesmen diferensiasi ini ditentukan apakah asesmennya dilakukan. Asesmen untuk menentukan kebutuhan belajar murid ini akan dilakukan apakah dengan memberikan pertanyaan atau bisa juga melakukan gerakan-gerakan yang sederhana yang bisa mengarah ke dalam gerakan inti yang akan dipelajari. Kemudian setelah menentukan diferensiasi, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu konten pembelajaran. Nah, di dalam konten pembelajaran, sekali lagi Bapak Ibu diingat, di dalam pemrograman konten pembelajaran diawali dengan pemberian informasi kepada peserta didik. Yang dimaksud dengan pemberian informasi ini ya bisa diawali dengan mungkin pemberian motivasi, persepsi, dan yang lain sebagainya. Kemudian di dalam pemberian informasi ini, informasi terkait materi yang akan disampaikan oleh kepada peserta didik. Nah, di dalam penyampaian informasi kepada peserta didik terkait materi yang akan dipelajari, Bapak Ibu bisa kreatif, bisa dengan Bapak Ibu mempraktekkan secara langsung, bisa menunjukkan berupa gambar dan bisa juga berupa video yang disampaikan kepada peserta didik. Silakan
banyak teknik-teknik tersendiri untuk menyampaikan informasi atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa memahami, bisa cepat lebih memahami terkait informasi atau gerak dasar yang akan dipelajari pada hari tersebut. Kemudian setelah informasi, di sana ada ekstensi, di mana ekstensi mungkin Bapak Ibu masih ingat, yang dimaksud ekstensi itu yaitu terkait kesulitan. Contoh dari mungkin passing yang tadinya hanya di tempat dilakukan passing dengan bergerak atau passing dengan berpindah tempat. Dengan contoh misalkan dengan tanpa bola dinaikkan ekstensinya dengan menggunakan bola. Dengan cara berjalan dinaikkan ekstensinya dengan cara berlari. Itu yang dimaksud dengan ekstensi. Kemudian dilanjutkan dengan penghalusan. Penghalusan ini terkait gerakan yang sudah dievaluasi sehingga anak secara otomatis melakukan gerakan dengan baik dan benar. Kemudian untuk pengulangan, silakan nanti pengulangannya berapa kali, dan terakhir yaitu penerapan. Jadi apa gerak dasar yang tadi dilakukan baik, yang setelah dilakukan ekstensinya, diberikan penghalusannya, pengulangannya sudah dilakukan, kemudian bisa diterapkan di dalam bentuk permainan yang sederhana. Kemudian yang terakhir di dalam diskusi tadi yaitu terkait asesmen otentik. Harapan saya Bapak Ibu di semua video Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload semuanya di dalam asesmennya menggunakan asesmen otentik. Terkait asesmen otentik Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan di awal, untuk asesmen otentik ini dikaitkan dengan bentuk permainan yang sederhana atau yang nyata di dalam bentuk permainan yang sebenarnya. Demikian Bapak Ibu penguatan dari saya terkait video aksi nyata yang sudah Bapak Ibu upload. Cuma terkait video Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu upload, sekali lagi di dalam mengupload video aksi nyata Bapak Ibu ditugaskan untuk mengupload 2 poin. Yang pertama yaitu Bapak Ibu upload RPP-nya, kemudian yang terakhir upload videonya. Jika kedua item itu sudah lengkap, sudah ada, baru nanti saya akan memberikan penilaian terhadap video aksi nyata yang Bapak Ibu. Jadi kepada Bapak Ibu yang belum mengupload yang hanya mengupload salah satu kedua item tadi, silakan nanti bisa diupload ulang kembali. Apakah videonya sudah diupload atau belum, kemudian RPP-nya sudah diupload atau belum, silakan supaya nilainya penuh, baik RPP, baik modul ajar ataupun videonya, silakan bisa diupload. Baik Bapak Ibu, itu penguatan dari saya terkait refleksi aksi nyata yang sudah Bapak Ibu buat. Mungkin sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait video aksi nyata? Apakah ada? Pak Beni, silakan Pak Beni. Ya. Iya Pak, mau nanya, mungkin kita kan sudah mengupload ya Pak ya, dari segi video dan modul. Tapi kan kita nggak tahu di situ udah nongol apa belum tempatnya Pak Taswa gitu loh. Kemarin-kemarin itu waktu kita ngupload, tapi dengan kita menggunakan Word, tapi kan tidak kebaca, harusnya menggunakan PDF seperti itu. Iya Pak, itu aja. Oke, ada lagi Pak Beni? Udah Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Beni. Pertanyaannya saya tanggapi terkait apa yang disampaikan Pak Beni, yang ditanyakan Pak Beni. Nah, nanti saya sudah sudah melihat beberapa video dan modul ajar yang sudah Bapak Ibu upload. Adapun nanti yang belum lengkap, nah nanti saya besok insya Allah saya share kembali siapa saja nanti yang belum lengkap aksi nyatanya, nanti saya kirim nanti ke grup seperti itu. Jadi nanti Pak Beni, nanti siapa saja yang sudah lengkap, siapa yang belum, nanti saya kirim di grup seperti itu. Pak Angga, ada yang tanyakan Pak Angga? Oke Pak, siap. Pak Angga TW3, sebentar lagi cair, tenang aja. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Cukup atau gimana Bapak Ibu? Cukup Pak. Oke, baik. Kalau cukup Bapak Ibu, sebelum mengakhiri sesi pada malam hari ini, silakan kita seperti biasa foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa on kameranya?
Bisa dinyalakan, ditunjukkan wajah-wajah ganteng dan cantiknya, wajah semangatnya. Ya, Kita muncul, tinggal muncul. berapa sebulan lagi lah kegiatan ini. Zoom lagi kapan nih? Zoom lagi? Nah, oh ya, untuk jadwal Zoom kita 3 hari berturut-turut. Jadi besok libur, nanti mulai lagi tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Jadi tanggal 7 3 jam Siap. pelajaran, tanggal 8 3 jam pelajaran, tanggal 9 2 jam pelajaran. Dipadatkan, padat sekali itu 3 hari berturut-turut. Nanti setelah 3 hari berturut-turut, baru kesananya 2 kali pertemuan terakhir, 2 jam dan terakhir 1 pertemuan terakhir itu. Ya silakan, Pak Heri, gayanya Pak Heri. Coki. Ini joki PGG apa PPG ini Pak Heri? Mana ekspresinya Pak Heri? Suaranya di mute Pak Heri. Mana Pak Heri? Mute. Pak Heri. Nah, Yo, nah gini. kumaha? Ya, yo. Ya, semangat. Ya, 1, 2, 3. Siapa ini Pak yang ininya? Nah, Bapak lah. Saya nggak keluar semua Pak di kameranya Pak, nggak muncul. Ya, muncul punya aku, Pak. Sinyalnya agak gotek. ayo siapa yang screenshot? Tar. Mana tadi udah muncul. Waduh, hilang lagi nih. Sinyalnya di saya sama sinyalnya nih sekali lagi Pak Heri. Gimana gayanya tadi? Besok atau komando ya komando. Tar ini. Tar ini baru muncul. Tar. Komando kayak bajunya Bapak Heri ini. Serem Bapak Heri ini. Brimob. Ngapain itu? Lulus motong apa ini Pak Heri syukuran? Waduh. Motong naon ya, euy? Motong Potong ayam. bebek angsa. Ya, saya kirim. Lanjut gaya apa lagi? Sok Beni apa kan? Pak Marcel. Tanjung Sari Kupu kirim. malam, Bang. Kupu-kupu malam. Ya, Pak Marcel. 1, 2, 3. Nah, Pak Heri ngapain itu? Baca WA. Komandan nih, Chen. Pak Heri kebanyakan bisnis. Bisnis naon, Pak? Pak Suratman. Kenduren. Brimob udah ada markas Biasanya itu Brimob. paling Brimob udah ada gacor markas. Jadi gabungan ini nanti Pak Suratman, Srimop sama Srinil. Kalau pagi pegawai negeri dia guru PSYOK. Double job ya. Ini Kalau Brimob malam Honor, itu ya. Suratman itu. Brimob Honor. Brimob Honor. Tapi ngeri juga ini, Pak. Ngeri juga ini Ya, Brimob baik. nanti Saya dilaporin. tutup dulu ya Bapak Ibu. Baik. Tua lagi. Ya, Pak. Saya tutup dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui malam hari ini bisa menjadikan berkah, ladang pahala, dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Saya sebagai fasilitator, Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Iri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop dulu rekaman.
Apa Pak Sony? Loh, Ngantuk Pak Pak Sony. Suratman wis hadir. Itu gulu apa itu ceker iku, Pak Suratman? Kuliah. Mentok. Ya. Wes itu Mentok. wes Ciko videokin dong, San. Sudah, walaupun begitu. Mantap, Son. Ujian Ujiannya gimana Pak Samsul? Pelajari three out aja. ya maksudnya nggak jauh-jauh dari situ. Ya, nggak jauh-jauh dari three out pokoknya. Ini soalnya ada semuanya. Pelajari three. Ya, Bocoran. 95% three out keluar itu. Apa gimana ini Pak? Wow. Mantap, 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 mantap. Link tryout-nya dong dibagi. Woi, ngopinya itu. Woi, malah link ngopi sing dipamerke. Kopi. Mau ya, mau nggak? OTW. Kalau mau kopi dingin sama mugabe. Pak ini malah larutan itu. Iya Pak, lagi nggak enak. Waduh, saya juga sama kemarin tumbang. Madunya belum dikirim Pak. Oh, madu. Wih. Oh iya. Katanya ada madu. Oh, siap nanti saya promosiin Pak. Itu madunya Pak Suratman jos itu Pak. Masa iya Pak? Sudah terbukti. Kalau Sudah kita minum terbukti ya Pak sekali, Eri. itu belum ngepek Pak. Kalau sudah 2-3 kali ngepeknya banyak ngepeknya Pak. Oh, tahu ini belum dikirim. Tunggu aja Efeknya Pak, tahan lagi lama apa proses. gimana? Alamatnya Pak Marcel. Mana Alamatnya ini? Pak ini Pak Taswa.